Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Nah, gimana kabarnya? Baik. Ini udah saya capek, Bu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran baru, yaitu surat undangan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Nah, Ibu akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini, anak-anak harus semangat ya untuk belajarnya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembelajaran baru, yaitu surat undangan. Nah, yang akan kita lihat yaitu tujuan pembelajaran, materi, kesimpulan sama penutup. Nah, tujuan pembelajaran yang kita pakai yaitu yang afektif, siswa aktif dalam pembelajaran. Kognitif, siswa mengetahui jenis-jenis surat undangan dan menulis contoh surat undangan. Psikomotor, siswa dapat membuat surat undangan yang tidak resmi. Nah, Ibu ingin bertanya nih, siapa yang pernah mendengar surat undangan? Jangan ulang tahun, Bu. Ya, bisa, good. Bisa, Bu. Ya, good. Makanya Mama diundang nikah. Ya, good. Nah, dari sini siapa tahu apa sih arti surat undangan? Buat kayak kamu acara. Yes, good. Nah, surat undangan merupakan surat yang berisikan panggilan, yaitu untuk datang ke acara, suatu acara yang diadakan. Nah, seperti tadi yang sudah dibilang ya, contoh surat undangan yaitu ada undangan pernikahan, ulang tahun, wisuda, rapat OSIS, rapat orang tua di sekolah. Nah, adapun di sini kita akan belajar jenis-jenis surat undangan. Ternyata surat undangan itu tidak hanya satu. Ternyata surat undangan itu memiliki jenis, yaitu ada dua jenis. Yang pertama yaitu surat undangan tidak resmi. Nah, kita akan belajar duluan yaitu surat undangan tidak resmi. Nah, surat undangan tidak resmi ini yaitu undangan yang digunakan untuk kepentingan personal. Nah, ciri-ciri surat undangan tidak resmi ini yaitu yang pertama, penulisan nama dan tempat pengirim ditulis dengan jelas. Yang kedua, penulisan nama dan alamat penerima surat undangan ditulis dengan jelas. Yang ketiga, hari, tanggal, tempat, dan waktu acara ditulis dengan jelas. Yang keempat yaitu penyampaian menggunakan bahasa yang menarik dan komunikatif. Nah, contoh surat undangan tidak resmi yaitu surat undangan ulang tahun, surat undangan pernikahan, dan undangan syukuran. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang kurang dipahami? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh surat undangan. Nah, ini adalah satu contoh surat undangan tidak resmi yaitu undangan ulang tahun. Nah, sekarang kita mengambil kertas yang tadi yang sudah diberikan. Dengan pulpen kita akan menandai ciri-ciri surat undangan yang ada di dalam kertas, yaitu atau surat undangan yang tidak resmi di sini. Apakah sudah mendapat semuanya? Sudah, Bu. Oke. Nah, kita kembali lagi ke ciri-ciri. Nah, coba dilihat di dalam surat undangan ulang tahun. Di situ apakah ada penulis nama dan tempat pengirim ditulis dengan jelas? Ada kayaknya tempatnya di Ya. Nama dan tempat pengirim, Bu. Ya. Ada yang mengirim Raisa. Ya, good. Nah, coba anak-anak bisa bikin lingkaran. Contoh seperti ini. Dilingkarin. Nampak? terlihat banget. Oke. Nah, di sini kita bisa tulis di sini. Ternyata ini ciri-cirinya. Tulis penulis nama dan tempat pengirim ditulis dengan jelas. Baik, Bu. Oke? Nah, oke, udah semua? Nah, sekarang kita lihat yaitu penulis nama, alamat penerima surat. Apakah ada di situ?
dengan nama kalian sendiri. Ya, Bu. Oke, sudah? Nah, sekarang kita lihat. Apakah ada di situ hari, tanggal, dan waktu? Oke, bisa dilingkarin ya, supaya lebih bisa melihat ciri-ciri surat undangan yang tidak resmi. Oke. Nah, apakah di situ penyampaian bahasanya menarik? Biasa saja. Oke, di situ kan ada ditulis. Gambarnya menarik. Gambarnya, Bu. Iya, Bu, gambarnya. Iya. Udah ada kawan ibu. Iya. Nah, di situ ada ditulis teman-teman datang ya ke acara ulang tahunku yang ke-6 tahun. Oke? Nah, apakah semua sudah mengerti di sini? Sudah. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke 2, yaitu surat undangan resmi. Nah, surat undangan resmi ini, yaitu undangan ini biasanya digunakan diadakan pada organisasi. Oke. Nah, ciri-ciri surat undangan resmi yaitu terdapat kepala surat atau kop surat, yaitu di mana kepala surat adalah identitas resmi sebuah instansi atau organisasi kedinasan. Yang kedua, memiliki nomor surat. Yang ketiga, lampiran. Yang keempat, memiliki perihal dalam surat. Yang kelima, menggunakan bahasa formal. Yang keenam, terdapat tanda tangan dan stempel lembaga yang bersangkutan. Yang ketujuh, terdapat nama dan alamat pengirim. Yang kedelapan, terdapat nama dan alamat penerima. Dalam surat ini juga terdapat ada isi. Nah, bahasa yang digunakan juga sopan, menarik, dan komunikatif. Nah, dapat dilihat pada kertas yang Ibu berikan tadi. Apakah semua sudah melihat? Sudah. Nah, oke. Di situ bisa kita juga lingkari seperti tadi surat undangan tidak resmi. Oke? Sekarang ayo coba dilihat di situ. Adakah di situ terdapat kepala suratnya? Ada. Nah, Kalau saya jawab. ya. Pemerintah Kabupaten Boyolali, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Ya, good. Nah, anak-anak bisa melihat di situ. Kepala suratnya yaitu Pemerintah Kabupaten Boyolali, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Sudah? Sudah. Oke. Nah, sekarang anak-anak dapat melihat apakah di situ memiliki nomor surat? Ada. Oke. Bisa dilingkari ya. Nah, selanjutnya apakah di situ memiliki lampiran? Ada, Ibu. Tidak. Iya, karena di sini memang tidak ada lampirannya, tapi di situ ditulis ada lampiran. Ya. Nah, selanjutnya apakah ada terlihat di situ perihal di dalam surat? Ada. Ya, good. Nah, di situ apakah anak-anak bisa melihat bahasa yang digunakan berbeda tadi dengan bahasa iya. Beda, Bu. Beda, Bu. Oke. Berbeda, Bu. Nah, anak bisa juga lingkarin ya untuk tandain di situ. Nah, selanjutnya di situ apakah terdapat tanda tangan atau stempel? Ada. Oke. Nah, sekarang dapat dilihat apakah nama dan alamat pengirim ada di situ? Ada. Ya. Nah, untuk penerima apakah ada ditulis? Kepala SMA. Ya, good. Nah, sehingga di sini juga yaitu menggunakan bahasa sopan, menarik, dan komunikatif. Nah, adapun contohnya yang seperti ini, bisa dilihat? Bisa, Bu. Nah, yang kita kerjakan yaitu contoh yang ini. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ayo berlatih. Nah, tadi Ibu sudah kasih lembar kerja siswa. Ya, Bu. Kelompok ya, Bu. Ya. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok, yaitu satu kelompok ada 2 orang. Apakah semua sudah duduk bersama kelompoknya? Sudah. Nah, oke, di situ siswa dapat mengerjakannya. Seperti di situ ada ditulis kelompok. Nah, bisa ditulis di situ kelompok berapa, terus nama anggota siapa
pertama yaitu menentukan jenis surat undangan dan ciri-ciri surat undangan. Nah, di situ ada surat undangan. Nah, ditentukan apakah ini surat undangan resmi atau tidak resmi. Paham sampai di sini? Paham. Oke, nah tadi kita sudah melingkari ciri-ciri undangan pada sebelumnya. Nah, di sini juga anak-anak melingkari untuk menentukan ciri-cirinya. Oke? Nah, pada lembar yang kedua bisa dilihat pada lembar yang kedua yaitu membuat surat undangan tidak resmi. Nah, di sini anak-anak bisa membuat surat undangan tidak resmi. Bisa dengan contoh tadi dengan undangan ulang tahun, undangan pernikahan seperti itu ya. Sampai di sini paham? Paham. Oke, Ibu kasih waktunya 5 menit untuk mengerjakannya ya. Apakah bisa? Atau ada pertanyaan, bingung? Yes. Oke. Kalau sudah selesai mengerjakan lembar kerja siswa bisa dikumpul ya nanti setelah pembelajaran. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih, apa yang didapat hari ini? Belajar surat. Yes, good. Ada lagi? Perbedaan surat. Ya, good. Ada lagi? Ciri-ciri. Ya, good. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kesimpulannya yaitu di mana ada kita belajar yaitu 2 jenis surat undangan yaitu surat undangan resmi dan tidak resmi. Nah, di sini Ibu ingin bertanya nih, apakah kita menggunakan bahasa setiap hari? Iya. Iya, Bu. Nah, bahasa yang kita gunakan itu yaitu untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain, dengan sesama. Nah, di sini juga kita ketahui bahwa bahasa itu diciptakan Tuhan untuk membantu kita untuk berkomunikasi dengan sesama kita. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk anak-anak dapat semangat untuk mengerjakan tugasnya lagi. Nah, sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Oke. Untuk sekarang anak-anak bisa untuk istirahat dulu. Terima kasih.